Nih bisa dilihat. Wah, melimpah nggak tuh? Mantap. Meski dibilang masih seumur jagung di rute antar kota dalam provinsi di Nusa Tenggara Barat, PO Prima Jaya kini tidak bisa dipungkiri cukup mendapatkan hati pengguna jasa transportasi darat di rute Bima Dompu Mataram atau sebaliknya. Demi meningkatkan pelayanan yang lebih luas lagi, PO Prima Jaya melebarkan sayapnya dengan membuka perjalanan antar kota antar provinsi, yaitu Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, dan sampai Jakarta. Perjalanan dan armada yang ditawarkan diklaim cukup spesial, di mana Bima Jakarta akan ditempuh dalam waktu 2 hari saja, serta armada dan pelayanan yang akan memberikan kenyamanan kepada penumpang. Dan inilah trip perjalanan saya bersama bus Prima Jaya dari Bima menuju Jakarta. Jaya, selamat hati. Masih semangat Bang Iwan? Masih semangat Semangat sama batas. Bang Sam, aman? Semangat. Bang Faisal? Selamat sore menjelang malam saya ucapkan dari Terminal Dara Kota Bima, salah satu terminal penumpang tipe A di Nusa Tenggara Barat dan merupakan terminal paling timur akses bus besar di Indonesia. Kali ini saya akan melakukan trip perjalanan naik bus dari Bima ini menuju Jakarta. Untuk suasana Terminal Dara menjelang keberangkatan bis malam seperti ini guys. Ada bis Surya Kencana, bis Rasa Sayang, dan lain-lain. Adapun bus yang akan mengantarkan saya menuju ibu kota Jakarta yaitu bis Prima Jaya. Yang hari ini cukup spesial ya, yang dimana bis Prima Jaya menjalankan armada perdananya untuk melayani penumpang dari Bima menuju Jakarta. Kebetulan yang jalan perdana julukannya Kenzi yang menggunakan bodi SR3 Neo X HD Prime dengan topangan sasis Hino RM280 Air Suspension. Untuk interiornya cukup nyaman kesan yang saya rasakan dengan kursi yang berkonfigurasi 2 di kiri dan 2 di kanan dari rimba kencana, serta dilengkapi dengan beberapa fasilitas personal pada kursinya seperti leg rest, selimut, bantal, dan lain-lain. Namun sayang banget nih karena ada beberapa hal jadi perjalanan dari Bima menuju Mataram tidak benar-benar maksimal. Tapi tenang saja guys, untuk lebih jelasnya terkait review eksterior maupun interiornya nantilah kita akan lihat atau kita akan bahas setibanya di Mataram nanti. Untuk perjalanan Bima Mataram sendiri saya sampaikan bagian penting-penting saja kali ya, biar perjalanannya nyambung. Saya ucapkan terima kasih nih buat Bang Heru yang ikut serta membantu dalam dokumentasi perjalanan kali ini guys. Di pukul 19.25 WITA, bus Prima Jaya dengan tujuan ke Jakarta mulai bergerak meninggalkan Terminal Dara Kota Bima. Semoga perjalanan kita aman, lancar, dan tentunya selamat sampai Jakarta nanti. Prima Jaya sih mengklaim perjalanan bersama armadanya ini Bima Jakarta akan memakan waktu perjalanan cuma 2 hari saja. Keren sih kalau memang cuma 2 hari. Nantilah kita bakalan lihat apakah waktu perjalanan sesuai yang ditargetkan atau lebih dari itu guys. Gimana pertama Le? Pertama Marina deh. Waktu Marina deh. Ya, nah ini Tema Jakarta malam ini. kru yang bertugas dengan tujuan Jakarta ini teman-teman. Ya, ada Om Iwan, kemudian ada Om Sam. Siap, Kemudian Prima di Jaya sebelahnya driver 1 ada Om Faisal ya.
Luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan. Rahayu batas. Semangat tanpa batas. Melayani sepenuh hati. Ya. Dalam kali. Tepat di pukul 21.37 WITA, busnya memasuki Terminal Gintek Dompu untuk menjemput beberapa penumpang. Akses masuk terminalnya lumayan bergelombang ya. Lawan dia paling aja Pak. Apa yang pernah lalu? Sudah tahu. Kalau luar biasa. Mantap. Di pukul 00.25 WITA, busnya tiba di rumah makan untuk melakukan servis makan pertama. Oh ya, video perjalanan Bima Mataram ini singkat ya, karena saya tahu line perdana bis Prima Jaya Bima Jakarta H-1. Kebetulan posisi saya sedang di Lombok dan tidak nuntut untuk memulai perjalanan dari Bima. Mau tidak mau, saya ngikut armadanya dari Mataram guys. Ya, Prima Jaya. Selalu hati. Mantap. Untuk servis makan pertama berada di rumah makan nasi balap khas Lombok yang berada di daerah Pelampang Sumbawa. Tipenya prasmanan ya, jadi bebas ngambil guys. Ya. Mari. Mulai tuh. Kayak Om Heru mau agama. Di pukul 03.35 WITA, sekarang kita telah tiba di Pelabuhan Pototano Sumbawa untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Sumbawa ini menuju Pulau Lombok. Sekaligus ini merupakan penyeberangan pertama kita ya selama perjalanan dari Bima menuju Jakarta. Tidak butuh waktu lama, armada kita langsung memasuki lambung kapal. Untuk estimasi penyeberangan ini sendiri akan memakan waktu kurang lebih 2 jam atau 2 jam 30 menit ke depan guys. Tepat di pukul 06.15 WITA, sekarang bus tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Di pagi hari ini kita sedang berada di Pul PO Bus Prima Jaya Kota Mataram, tepatnya di Jalan Sandubaya Bertais Mataram, setelahnya Terminal Mandalika, sebelah kiri jalan kalau dari arah Kota Mataram. Jadi untuk keberangkatan dan penurunan penumpang bis Prima Jaya dilakukan di pulnya ini. Nilai lebihnya sih penumpang lebih teratur, resiko barang tertukar juga minim, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang pengen beli tiketnya dapat dilakukan di kantornya ini ya. Tempatnya nyaman dan juga bersih. Oh ya, sebelahnya terdapat ruang istirahatnya kru bus yang ber-AC, agar kru bisa istirahat dengan maksimal demi meningkatkan faktor keamanan di perjalanan. Suasananya cukup ramai ya di Pul Prima Jaya ini. Oh ya, kebetulan ada beberapa unit bis Prima Jaya juga yang ngetem, salah satunya bis Tronton Prima Jaya dengan bodi jet bus 3 plus yang menggunakan sasis premium Scania K410IB guys. Ini ya unit yang spesial dari armadanya Prima Jaya. Ini pakainya sasis Scania K410IB yang merupakan sasis premiumnya di segmen atau produknya Scania di Indonesia. Tapi ini masih standar Euro 3 ya.
Kalau untuk yang terbaru ada 2 segmen, ada yang Scania K410CB dan yang terbaru itu ada Scania K450CB. Ini kalau kelihatan dari samping itu gagah dan sangarnya lebih kelihatan ya. Seperti ini nampak dari Jetbus 3 SHD, produk dari karoseri Adiputro Malang. Untuk rutenya sendiri, ini Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, Jakarta, dan sampai ke Merak, dekat pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sumatera. Gokil sih. Tentunya menjadi kabar gembira ya bagi masyarakat yang sering melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi darat, khususnya naik bis ya dari Bima, kemudian Mataram, Surabaya, sampai Jakarta. Ya, seperti yang kita tahu sekarang ini untuk harga tiket pesawat lumayan mahal ya. Apalagi misalnya dari Bima ke Lombok, itu harganya masih overpriced lah, di atas 1 jutaan. Kemudian lanjut lagi ke Jakarta, harganya juga lumayan. Tapi dengan menggunakan transportasi bis dengan armada yang mendukung kenyamanan yang lebih baik lagi, itu tentunya menjadi kenyamanan tersendiri sih bagi penumpang. Oke, tepat di pukul 08.15 waktu Indonesia bagian tengah. Ini ya, armada yang akan menemani trip perjalanan perdana kita menggunakan bis Prima Jaya dari Bima, Mataram, dan finish sampai Jakarta. Kalau bagian luarnya itu lumayan cakep, terus bagian dalamnya juga lumayan nyaman dan asik. Tentunya ini menjadi kabar gembira sih bagi masyarakat yang sering melakukan perjalanan naik bus dari Bima menuju Jakarta. Gokil. Dan ini nih armada yang akan mengantarkan saya menuju ibu kota Jakarta, bis Prima Jaya dengan nickname-nya Kenzi, yang kebetulan hari ini merupakan line perdana bus Prima Jaya di rute antar kota antar provinsi, tepatnya dari Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, Jakarta, dan finish ke Merak. Terlihat armadanya menggunakan bodi terbaru dari Laksana dengan tipe Legacy SR3 Neo X HD Prime dengan improvement seperti lampunya yang lebih terang ketika di malam hari atau saat berkabut, dan juga tampilan belakangnya. Secara face depan terlihat cukup cakep dan gagah khas SR3 punya. Untuk nampak sampingnya seperti ini. Kebetulan ini masih agak kotor ya, imbas perjalanan Bima Mataram semalam. Tapi ini sambil dibersihkan. Terlihat liverinya dominan putih yang dipadukan dengan merah hitam serta abu-abu tipis. Terdapat gambar burung dengan bulunya yang mengalir ke belakang. Untuk sasisnya sendiri, menggunakan Hino RM280 ABS Euro 4 dengan suspensi udara yang akan memberikan kenyamanan lebih ketika bus ini mengelinding di aspal. Selain itu, sasisnya sudah space frame ya, yang memiliki desain bagasi yang lebih luas, bahkan bisa muat sepeda motor dengan posisi berdiri. Oh ya, setibanya di Mataram, penumpang langsung diarahkan untuk laporan tiket ke petugas kantor, sekalian dibagikan nasi kotak sebagai servis makan kedua kalinya. Karena bus bentar lagi siap diberangkatkan, mengingat waktunya tidak nuntut, saya review interiornya di kapal penyeberangan. Kita mulai dari kabin kemudinya terlebih dahulu. Untuk nampaknya seperti ini, terlihat dashboard SR3 Neo dengan tampilan baru yang lebih minimalis dan simpel.
Terlihat juga setir kemudi dengan tampilan speedometer Hino RM280 yang fresh dan cukup informatif. Sudah menggunakan heat unit Android beserta panel-panel seperti lampu, suspensi, dan lain-lain. Serta di sisi kanan kemudi terdapat basuri teloletnya juga. Yaps, bis Prima Jaya terkenal dengan corong teloletnya dengan suara yang menggelegah. Antara kabin kemudi dengan kabin penumpang sudah dibuatkan sekat kaca transparan. Tujuannya agar suara di kabin penumpang tidak masuk ke kabin kemudi. Jadi penumpang bisa istirahat dengan tenang. Selain itu asap rokok dari kabin kemudi tidak masuk ke kabin penumpang. Mengingat kabin kemudi ini ruang yang terbuka atau udaranya bisa keluar masuk. Kita bergeser ke belakang lagi. Untuk nampak kabin penumpangnya seperti ini ya. Terlihat cukup nyaman sih dari saya. Kita mulai dari depannya dulu. Terlihat dua televisi di bagian kiri dan kanan sebagai layanan hiburan di jalan. Untuk kursinya sendiri, berkonfigurasi 2 di kiri dan 2 di kanan dengan total jumlah seatnya sebanyak 32 kursi saja. Menggunakan kursi dari Hairimba Kencana dengan ukuran yang cukup pas. Saat duduknya juga kursinya cukup nyaman dan cukup menyatulah dengan tubuh kita. Untuk fasilitas personal yang bisa kita dapatkan di masing-masing kursinya, terdapat leg rest atau sandaran kaki yang cukup menunjang kenyamanan selama perjalanan terutama pada bagian kaki. Ada port USB untuk mengisi daya handphone. Jadi bagi Anda yang takut kehabisan daya handphone selama perjalanan tidak perlu khawatir lagi. Ya, mengingat handphone saat ini menjadi kebutuhan dasar. Tapi ingat ya, ini diperuntukkan untuk ngecas handphone saja, tidak diperuntukkan untuk ngecas power bank dan lain-lain. Selain itu sudah disediakan juga bantal dan selimut. Ini juga sih lumayan membantu ya, terutama di malam hari. Ada reclining seat untuk mengatur sandaran kursi, legroom atau space antara kursinya juga cukup lega lah, tidak sempit-sempit amat dari saya. Jarak antara seatnya juga itu lumayan lega ya. Kita coba duduk di bagian depan sini. Ya. Seperti ini nampak leg rest-nya dengan tinggi 165, masih ada space di kaki kita. Ya masih enak lah ya. Apalagi untuk perjalanan jauh. Di bagian atas terdapat kompartemen penyimpanan. Sebelah kiri disediakan smoking area atau tempat untuk ngerokok. Kemudian untuk di bagian belakang sini sudah disediakan mini pantry dan juga toilet. Ini asik sih menurut saya, terutama buat perjalanan jauh ya. Perjalanan jauh kan lumayan agak kerasa tuh di toiletnya bau yang aneh-aneh. Jadi dengan hadirnya sekat kaca kayak gini, bau yang aneh-aneh atau bau yang dari toilet itu tidak langsung menyatu ke kabin penumpang. Tentunya penumpang yang bagian belakang sini akan merasa nyaman. Oke, sekat kaca kayak gini. Nah, biasanya bau yang aneh-aneh itu akan keluar di bagian sini karena ada sirkulasi udara yang bisa dibuka tutup di sini. Tapi ini tidak begitu luas ya. Ada dispenser juga untuk seduh minuman hangat seperti kopi maupun teh. Di sini ada toiletnya juga yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika bisnya berjalan. Seperti ini nampak toiletnya. Ada air, cermin. Ya cukup oke lah ya. Oh ya, di bagian belakang sini terdapat kandang macan atau tempat istirahatnya kru. Jadi supir itu ada dua yang mengemudi bis dari Bima menuju Jakarta yang akan saling bergantian sama satu kernetnya. Jadi kalau misalkan pengen istirahat bisa memanfaatkan ruangan atau tempat ini ya. Ada bantalnya juga, kemudian kaki bisa lurus sampai ke sana. Tempatnya enak sih, empuk juga. Untuk harga tiketnya sendiri, Bima Jakarta bis Prima Jaya seharga Rp950.000. Dengan harga segitu dari saya masih worth it lah, mengingat fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh armada ini. Apalagi orang bis Prima Jaya mengklaim armadanya ini hanya butuh waktu 2 hari saja sudah sampai Jakarta bila memulai perjalanan dari Bima. Cukup keren sih kalau memang sampai segitu, nantilah kita bakalan lihat. Untuk kontak pembelian tiketnya, saya cantumkan di layar atau di kolom deskripsi video ini, atau teman-teman bisa lakukan pembelian tiketnya di beberapa agen atau kantor cabang bis Prima Jaya. Ini armada yang teronton pakai Jetbus 3 Scania K410IB. Ini perjalanan pagi dari Mataram menuju Bima. Bisa dilihat ya seperti ini nampak ruang kemudinya. Di balik setir kemudi ada Bang Chandra. Wis, gokil Bang. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ini cakep banget ya, apalagi kalau malam hari dashboardnya Scania ini memang asik ya. Interiornya juga asik.
legroomnya atau space antara kursinya lumayan lega, sandaran kaki dan kursinya juga enak sih. Mantap, ini tentunya menjadi angin segar bagi penumpang yang sering melakukan perjalanan di NTB, Bima Mataram atau Mataram Bima. Oke, Bang Chandra, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih. Bang Heru, Siap. Langsung balik ini. Bang, Putar kepala. ya, senang naik bus. Mantap. Tuh, keluar dari Pool Mataram Prima Jaya. Bisa dilihat. Wes, cakep ya. Nice banget. Jaya mantap. Untuk posisi duduknya kayak gini, legroomnya atau space antara kursi depan sama kursi belakangnya lumayan lega. Kita coba naikin sandaran kakinya. Ini ada tuasnya. Seperti ini, masih oke lah ya. Ini ada pegangan, kemudian cup holder, tempat penyimpanan juga. Asik sih ya. Ini udah menggunakan sekat kaca juga sebagai pemisah antara kabin penumpang sama kabin kemudi. Nah, di bagian sisi kiri dan sisi kanan sini juga ini ada televisi sebagai fasilitas layanan hiburan selama perjalanan. Ini ada CCTV-nya juga. Unitnya asik ya. Ya, untuk penumpangnya saya dapat informasi dari petugas PO Prima Jaya full ya. Gokil sih. Jalan pertama kali langsung full. Tapi. Tadi sebelum jalan kita dikasihkan juga servis makan. Kemudian ini sebelum bis berangkat dikasihkan juga bingkisan kayak gini. Kita coba lihat nih isinya ada apa aja. Wah, banyak ya. Ini ada buah. Wah, banyak nih. Ada yang renyah-renyah, Nexstar. Ini ada selai oleh. Jajan basah. Nexstar juga. Jajan basah. Ini ada roti, Bunda Sari. Ada air mineral juga dengan kapasitas 330 ml. Sama ini ada pop mie-nya juga. Jadi kalau misalkan lapar selama perjalanan ya bisalah seduh-seduh ya, mengganjal perut. Ini ada permennya juga 2 biji. Gokil sih. Nih bisa dilihat. Wah, melimpah nggak tuh? Mantap. Tepat di pukul 09.17 waktu Indonesia bagian tengah, armadanya mulai bergerak meninggalkan poolnya Prima Jaya Kota Mataram. Wah, cukup pagi nih ya. Dan kayaknya nyampe Surabaya lebih awal nih ya. Biasanya nyampe Surabaya kan agak siangan ya. Nantilah kita bakalan lihat bagaimana feel atau rasanya naik Prima Jaya yang arah Jakarta. Ya, kita mengarah ke Terminal Mandalika atau Terminal Bertais Mataram. Biasa ya, buat laporan dulu. Orang luar keluar masuk ya. Iya. Campur apa? Laporan. Karena cepat kira. Lain tadi angkat. Popo tadi angkat. Putar balik tadi ke belakang. Nampak terminal Bertais kayak gini guys, tapi masih setengah jadi ya. Iya, masih setengah jadi. Iya. Gini. Coba di aspalnya bagus. Pasti om. Mana tempat parkir kita kalau bis bisa? Di atas mungkin. Dunia Mas. Nah, slipernya Surya Kencana.
Alvan. Tiara Mas di belakang. Ada Master Class sama Grand Captain. Ya, pukul 09.22. Sekarang kita sedang berada di Terminal Bertais Mandalika Mataram. Ini sedang pengecekan dari Dinas Perhubungan bahwa unit ini jalan atau beroperasi ke Jakarta benar-benar mengantongi izin trayek ya. Dinas Perhubungan. Ada. Ya, Mas. Merah. Ya, ada semen di tengah tuh. Dasar. Oh, udah dikasih Bapak tuh. Oke. Ya. Di sana. Oh, di sini bagus buat video foto tadi tuh. 51 kita tiba di Bundaran Kerung. Perdana, mantap. Pulang Lombok Barat. Yang dekat tuh ya? Nah, di Gerung nih. Bendara. Lihat yang itu loh. Pura-pura lah. Masih gaya Lombok ini lah. Jangan sokong. Mulai hilang logat di mana? Nyebrang ke Surabaya. Sopian. Langsung ke loket lah. Si loket. Pukul 10.11 sekarang kita udah tiba di loketnya Pelabuhan Padang Bayi Bali. Persiapan penyeberangan dari Pulau Lombok menuju Pulau Bali. Pelabuhan penyeberangan Lembar. Jalan-jalan dulu, Le. Sana Le. Sampai Jogja. Hah? Fari? Ya. Terus safari Jogja. Masih kosong, kayaknya kita langsung masuk nih. Langsung masuk. Naik jam lah. Kapal mantap lagi. Iya. Kapal yang lari lagi naik. Ini jam 3 langsung sandar ya. Ada muatannya si kapal. Iya, sepi. Kapal waktu sengaja jalan. Oke, tepat di pukul 10.14 waktu Indonesia bagian tengah. Sekarang kita udah tiba di Pelabuhan Penyeberangan Lembar Lombok. Kita bakalan nyeber menuju Pulau Bali, tepatnya di Pelabuhan Padang Bayi. Ini ya armadanya Prima Jaya, Kenji. Kita langsung masuk menggunakan dermaga 1 US.
bisa dilihat armada kita mulai bergerak, persiapan memasuki lambung kapal. Ya, ini armadanya mulai bergerak memasuki lambung kapal pakai sasis Hino RM280 ABS. Kemudian di depan sana ada armadanya Safari Dharma Raya. Ini kalau nggak salah arahnya ke Jogja ya. Wis, cakep. Ini pakai produknya SR3 XHD Prime dari karoseri Laksana. Ini. Itu ya, yang Safari Dharma Raya. Atas nama siapa Om? Iwan. Pak Iwan ya. Driver pertama. Siap. Atas nama siapa Bang? Samsudin. Samsudin. Ya. Bapak kru tunggal. Ya, kado kondektur. Siap. Prima Jaya. Armada pertama sama ini Safari Dharma Raya. Ini rutenya Temanggung, Yogyakarta, Mataram. Ini kelasnya eksekutif OBL. Udahnya lama ya. Oke, sebelum berangkat dari Mataram tadi kita dikasih nasi kotak juga sama bis Prima Jaya. Ya, kita coba lihat ini selain yang kotak snack tadi ya. Wah, seperti ini guys. Lumayan ya. Di sini ada nasi, kemudian ada sambal. Ini ada ayam, tempe, sama telur. Lumayan melimpah sih untuk menu makan ini. Guys, kita makan dulu guys. Lauknya lumayan. Terus ayamnya gede-gede. Ya, sejauh ini perjalanan bersama armadanya Prima Jaya cukup oke ya. Servis makannya juga asik ya. Oke, pukul 10.58 waktu Indonesia bagian tengah. Ini kapal yang menemani penyeberangan kita dari Pelabuhan Lembar Lombok menuju Pelabuhan Padang Bae Bali mulai diberangkatkan. Ini bisa dilihat ya. Tuh, ini sebelah sini Pelabuhan Gilimas. Pelabuhan Gilimas ini biasa dipakai sama kapal-kapal dengan dimensi yang ukurannya lebih gede. Rucitra Dharma 8 atau kapal-kapal gedenya punya Dharma Lautan Utama itu biasanya nyandarnya di sini. Ini Gilimas, dan kapal pesiarnya juga nyandar di sini. Bisa dilihat ya. Kayaknya lagi nyandar kapal pesiar sih di depan sana, kita bisa lihat nanti. Nah, kalau kapal yang ukuran atau dimensinya yang lebih kecil kayak Kirana 7, kemudian Oasis, Mandalika, Batu Layar dan lain-lain biasanya nyandarnya di Pelabuhan Lembar sini. Nama kapal yang menemani penyeberangan kita KMP Naraya. Untuk muatannya tidak terlalu banyak ya, terutama bagian depan sini lumayan banyak yang kosong. Untuk bis yang nyebrang satu kapal dengan kita ada bis Safari Dharma Raya atau OBL. Rutenya Jogja menuju Temanggung, tadi berangkat dari Mataram. Persiapan nyandar di Pelabuhan Padang Bae Bali. Ini penumpang kapal persiapan ke kendaraan masing-masing untuk keluar dari lambung kapal. Ini armada yang menemani perjalanan kita menuju Jakarta. Insya Allah nanti finish akhirnya di Terminal Poris Tangerang. Akhirnya kita tiba juga di Pulau Bali.
tepatnya di Pelabuhan Padang Bayi. Ini lagi bongkar muatan pukul 14.58 waktu Indonesia Tengah. Kebetulan armada kita masih di lambung kapal sana. Kita nunggu di depan sini aja ya. Sekalian hunting pelan-pelan. Keluar pertama dari lambung kapal armadanya Safari Dharma Raya atau OBL. Ini rutenya dari Mataram, Yogyakarta, sama finish akhirnya di Temanggung. Wes. Armada Primajaya Kenji keluar dari lambung kapal, akhirnya menginjakan rodanya juga di Pulau Bali. Wes, mantap.